Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hapita dengan Prodi Ilmu Administrasi Negara. Selamat datang di video kami tentang perjalanan panjang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dari awal kemerdekaan hingga era reformasi, Pancasila telah menjadi landasan bagi bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan. Dalam video ini, kita akan menelusuri perkembangan Pancasila dalam beberapa periode penting, yaitu awal kemerdekaan Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS, demokrasi terpimpin Orde Baru, hingga reformasi. Mari kita simak dan pelajari bersama-sama bagaimana Pancasila telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia dan terus menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda masa kini. Republik Indonesia Serikat disingkat RIS, demokrasi terpimpin Orde Baru hingga reformasi. Mari kita simak dan pelajari bersama bagaimana Pancasila telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia dan terus menjadi sumber inspirasi bagi generasi masa kini. Nah, dalam presentasi kali ini, kita akan membahas judul atau topik pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Dengan fokus perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa awal kemerdekaan, RIS demokrasi terpimpin Orde Baru, reformasi. Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa awal kemerdekaan RIS demokrasi terpimpin Orde Baru reformasi, Pancasila telah mengalami perkembangan dalam konteks sejarah Indonesia dari masa ke masa. Nah, berikut adalah ringkasan perkembangan Pancasila dalam beberapa periode. Pertama, awal kemerdekaan 1945, Pancasila dirumuskan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI. Pada 1 Juni 1945, Pancasila menjadi dasar negara Indonesia dan dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Kedua, RIS pada tahun 1949 sampai 1950, pada masa negara Indonesia Serikat, Pancasila masih menjadi dasar negara. Tetapi implementasinya berbeda karena struktur negara yang federal. Ketiga, demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1957, Pancasila menjadi landasan ideologi negara. Tetapi implementasinya sering terganggu oleh kepentingan partai politik. Keempat, demokrasi terpimpin pada tahun 1957 sampai 1966. Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin dengan menempatkan Pancasila sebagai negara yang harus ditaati. Soekarno juga memperkenalkan Manipol Usdek yang menekankan pentingnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kelima, Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998, Soeharto menerapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi, masyarakat, dan politik. Orde Baru menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi dengan Pancasila sebagai landasan moral dan ideologis. Keenam, Reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Setelah reformasi, Pancasila tetap menjadi dasar negara tetapi implementasinya lebih demokratis dan menghargai pluralisme. Reformasi membawa perubahan signifikan dalam sistem politik dan pemerintah Indonesia. Pancasila tetap menjadi landasan ideologi negara dan simbol persatuan bangsa Indonesia. Nah, kemudian kita memasuki asal mula perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, berikut adalah penjelasan tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah Indonesia. Awal kemerdekaan pada tahun 1945. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI, dalam pidato tersebut, Soekarno mengemukakan 5 prinsip dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, keutuhan yang berkebudayaan. Dikenal sebagai Pancasila yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pancasila kemudian dirumuskan dan disepakati sebagai dasar negara Indonesia dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Negara Indonesia Serikat, RIS, pada tahun 1949 sampai 1950, setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949, Indonesia menjadi negara federal yang bernama Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS.
Dalam konstitusi RIS, Pancasila menjadi dasar negara tetapi implementasinya berbeda, karena struktur negaranya yang federal. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan nama Republik Indonesia. Kemudian, demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1957, pada masa demokrasi liberal, Pancasila menjadi landasan ideologi negara, tetapi implementasinya sering terganggu oleh kepentingan partai politik. Banyak partai politik memiliki ideologi yang berbeda-beda. Pancasila seringkali menjadi isu yang sensitif. Pada masa ini, Indonesia mengalami banyak tantangan, termasuk perlawanan bersenjata oleh kelompok-kelompok separatis dan partai komunis. Demokrasi terpimpin pada tahun 1957 sampai 1966. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan konstituante dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin yang menekankan pentingnya peran presiden dan Pancasila sebagai ideologi negara. Pada masa ini, Soekarno memperkenalkan Manipul Yusdek yang menekankan pentingnya Pancasila dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan negara. Pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998, pada tahun 1966, Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Soekarno dan memulai era Orde Baru. Orde Baru menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi dengan Pancasila sebagai landasan moral dan ideologis. Pada masa ini, Pancasila dijadikan sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi, masyarakat, dan politik. Orde Baru juga menekankan pentingnya keamanan dan stabilitas, sehingga kebebasan berekspresi dan berpolitik dibatasi. Kemudian, reformasi 1999 sampai sekarang, pada tahun 1999, gerakan reformasi yang dipimpin oleh mahasiswa dan masyarakat sipil berhasil menghentikan Soeharto dari kekuasaan. Reformasi membawa perubahan signifikan dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia, termasuk perubahan dalam implementasi Pancasila. Pada masa ini, Pancasila tetap menjadi dasar negara, tetapi implementasinya lebih demokratis dan menghargai pluralisme. Reformasi juga membawa perubahan dalam sistem pemerintahan, termasuk pemilihan presiden dan anggota legislatif secara langsung oleh rakyat. Nah, kemudian kita akan menjelaskan nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut. Berikut adalah beberapa contoh nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. 1. Kebangsaan Indonesia, perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan penjajah Belanda dan Jepang menunjukkan sebagai kebangsaan dan cinta tanah air yang kuat, yang merupakan perwujudan dari sila pertama Pancasila. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Peristiwa-peristiwa seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia dan kerjasama internasional yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Perjuangan untuk menyatukan wilayah-wilayah Indonesia yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan negara kesatuan menunjukkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Proses demokrasi dan musyawarah dalam sebagai forum seperti sidang BPUPKI dan PPKI menunjukkan pentingnya kerakyatan dan musyawarah dalam pengambilan keputusan yang mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi menunjukkan komitmen terhadap keadilan sosial yang merupakan perwujudan dari sila kelima Pancasila. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila tercermin dalam berbagai peristiwa sejarah Indonesia dan menjadi landasan bagi pembangunan bangsa dan negara. Nah, oke, kita akan menyampaikan refleksi pribadi ya. Pelajaran apa yang dapat diambil dan bagaimana nilai itu masih relevan bagi generasi muda saat ini. Nah, refleksi pribadinya, pelajaran dari nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda. Sebagai generasi muda, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga dari nilai-nilai Pancasila yang telah menjadi landasan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan. Nah, berikut ada beberapa refleksi pribadi tentang pelajaran yang dapat diambil dan bagaimana nilai-nilai tersebut masih relevan bagi generasi muda saat ini. 1. Kebangsaan Indonesia. Pelajaran pentingnya memiliki rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap identitas bangsa. Relevansi generasi muda dapat mempertahankan dan mengembangkan budaya dan tradisi Indonesia, serta menjadi agen perubahan yang positif dalam membangun bangsa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pelajarannya menghargai martabat dan hak asasi manusia, serta memperlakukan orang lain dengan adil dan beradab. Relevansi generasi muda dapat menjadi pelopor dan mempromosikan toleransi, empati, dan kerjasama antar budaya agama.
Ketiga, Persatuan Indonesia, pelajaran pentingnya persatuan dan kesatuan dalam mencapai tujuan relevansi. Generasi muda menjadi jembatan penghubung antara berbagai kelompok masyarakat dan mempromosikan persatuan dalam keberagaman. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pelajaran pentingnya demokrasi, musyawarah, dan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Relevansi, generasi muda dapat menjadi pemimpin yang demokratis dan berintegritas, mempromosikan partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelajaran pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua warga negara. Relevansi, generasi muda dapat menjadi agen perubahan dalam mempromosikan keadilan sosial dan kesetaraan serta memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terpinggirkan. Dengan memahami perjalanan panjang Pancasila, kita dapat mengapresiasi nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam membangun bangsa Indonesia yang lebih baik. Nah, oke, mari kita tutup ya untuk pembahasannya tadi. Oke teman-teman, nah cukup sekian dulu ya untuk pembahasan pada tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Terima kasih telah menonton video kami tentang perjalanan panjang Pancasila. Jangan lupa untuk like, komen, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.